update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Dengan masalah kita anak ya memang kan dibilang Andrew baik. anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Justru akan baik bagi psikologisnya kalau kemudian lahiran itu dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun yang mengganggu pemikirannya. Dan kita juga sudah pertimbangkan itu dari segi hukum juga, ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu itu, bahwa secara fikih formil memang tidak ada halangan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hanya saja memang ada beberapa syarat yang diatur, dan syarat-syarat itu memang sudah kita lihat dan itu tidak menjadi halangan buat Dewi meskipun dalam keadaan hamil untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan final. Dewi mengatakan tetap jalan gugatan cerainya dilakukan saat ini. Ya. Kak Dewi, sorry terusin yang tadi. Setelah memposting bukti telepon bersama SR, apakah dari pihak SR ada merespon Kak Dewi? Dan takut nggak sih nanti, itu kan diposting di sosmed ya, nanti takut jadi bumerang nggak sih? Takutnya SR melaporkan kembali Kak Dewi atau bagaimana? Oh, nggak takut, karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasanya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya. Dari mulutnya sendiri kan, harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Setelah diposting itu, SR ada japri nggak sih atau minta di tag down atau bagaimana? Oh, yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya. Dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua. Gitu. Jadi ya di sini saya nggak salah, saya cuma pengen menggali bukti dari keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Tapi Gitu. setelah diposting kan nggak ada omongan dari SR? Nggak ada, dari manajernya walaupun saya kenal juga nggak ada, semuanya pada silent aja, dibawa gila lah ibaratnya, itu mungkin biar redup sendiri kali ya. Untuk saat ini keberadaan Andrew masih menginap di SR atau gimana? Oh enggak, itu tuh yang menginap itu tuh sebenarnya tuh pas hari kejadian doang ya. Tapi setelah itu aku nggak tahu. Kalau sekarang si Andrew balik ke rumah kita yang bareng, saya yang sudah enggak. Ini maaf, mungkin ini kan Andrew udah beberapa kali mungkin ya. Apa sih yang bikin kuat untuk memaafkan sebelum kejadian sebelum ini? Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara dua orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyaklah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Sudah berapa lama bisa ngomong sama Andrew? Dari kejadian udah 2 minggu ya bang. Bakal ada penyesalan nggak sih Kak? Penyesalan sebenarnya lebih kayak ke, walaupun gimana pun kan dia tetap anak saya ya. Saya tuh agak sedikit, waduh bener nggak nih ya diviralin gini, takutnya kan membuka aibnya dia gitu. Cuma mungkin ini pelajaran juga buat dia supaya jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena gimana pun sekarang dia tuh bukan, misalnya kita pisah nih, bukan sebagai suami, tapi kan dia jadi bapak, seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu loh. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmahnya. Berarti tetap ada gejolak batin lah sebelum memutuskan untuk di-up di sosial media kan? Pas di up sih enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu. Tapi berarti udah nggak ada kekhawatiran kalau kemudian hari anak bisa lihat jejak digital antara kalian? Enggak lah, enggak. Karena anak saya juga masih kecil ya, nanti aja dipikirin itu. 20 tahun lagi ya. Itu pun kalau digital masih rame. Pas pertama kakak nge-up bukti perselingkuhannya, respon Andrew sendiri gimana Kak? Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget ya kayak gitu.
tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga Jadi bakal dia tanya, kejadian. kamu kok tega banget gitu ya. Kamu kok Tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah ini? itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang Iya, menjawab ya kamu bang. yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang Iya. tega mengkhianati kamu? Ya ini berkali-kali? mungkin iya makanya Iya. pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Tapi dari keluarga Andrew ada permintaan maaf juga nggak Pak? Udah pasti. Aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan. Maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang, ya Dewi kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesaiin baik-baik aja. Tuh mami juga minta maaf gitu ada. Kak, tadi kan pacaran udah 5 tahun, terus menikah juga udah 7 tahun. Tapi sampai di detik ini, sampai mau mengajukan ke pengadilan, kakak sendiri masih ada perasaan apa ya, sebagai suami lah, seperti apa gitu, cinta atau sayang, masih ada nggak sih Kak? Iya kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa mulai. Karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya, begitu ya. Sampai sekarang kakak ceritain kan masih berlinang ya Kak? Masih kerasa sedihnya tuh karena apa sih? Ada tisu nggak sih? Tisu basah. Ya itu dia mbak, memori-memori aja. Yang paling diingat mungkin Kak dalam memori pernikahan tuh? Aduh nggak mau nggak ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja. Fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat-ingat lagi. Berarti mami dari Andrew sendiri udah tahu kalau kakak itu udah bulat keputusannya untuk menceraikan ini? Kayaknya udah ya, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit gitu. Tapi kondisi hubungannya kakak sekarang Baik. Ini 7 bulan. Baik, alhamdulillah sih sehat, masih gerak-gerak, babynya masih aktif. Kak masih konsultasi sama psikolog kan, seperti itu kan bisa jadi Udah psikolognya sekarang Bang Winola. Karena Bang Winola juga sebenarnya psikiater juga ya Bang ya, sempat ngobrol soal karakter orang gitu-gitu sih. Kadang sempat worry juga nggak sih kan di tengah kondisi hamil juga, maksudnya harus ngurusin ini juga, takut kenapa amit-amitnya sama babynya. Makanya saya butuh bantuan orang-orang yang expert seperti Bang Minola buat menghandle kasus saya, karena saya yakin semuanya itu udah ada porsinya masing-masing gitu Mas. Kak Dewi, soal transfer yang 2 juta itu Kenapa mau ditransfer juga? bisa dijelasin kan? Nanya nomor rekening ya. Transferan 2 juta itu Coba tanya sama perempuannya Mas, itu si Andrew transfer dia buat apa gitu, coba tanya. Mungkin beli cilok kali ya. Mahalan ya. Sama penjual itu. tapi memang ada penjelasan tentang itu dari itu atau gimana Kak? Nggak ada, kan pas waktu aku up kan memang udah putus komunikasi. Tanya coba sama si perempuannya itu gitu, buat apa. nanti lahiran rencananya akan ditemani siapa Kak? Sama keluarga udah pasti, sama orang tua, sama ada beberapa sahabat-sahabat aku, manajer aku juga yang mau nemenin. Berarti udah siap tanpa Andrew ya? Siap lah, orang sesar ini kan tiba-tiba bangun udah ada anak aja. Nggak perlu ngeden-ngeden. Jadi kalau misalnya udah lahir gitu Kak, udah dibolehin gitu untuk jenguk bayinya? Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby tuh, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Jadi tidak Tapi tapi nggak- akses juga kayak kalau setelah selesai lahiran nggak Cuma- menutup akses juga untuk Andrew buat Enggak dong Mbak, ini kan kalau anak tuh nggak ada urusannya. Maksudnya dengan masalah kita anak ya memang Kan dibilang Andrew baik. anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Kamu nanya, itu dari pihak keluarga Andrew sendiri ada yang mau menunjuk diri untuk mediasi nggak sih, untuk kayak memperdamaikan kalian berdua gitu, ada nggak sih? Karena mungkin aku udah tutup akses ya, jadi aku nggak tahu mereka ada mediasi atau gimana gitu. Tapi ada obrolan itu nggak dari keluarga Andrew? Ayo dong kita mediasi nih biar kita damai. Kan di blok semua aku. Semuanya di blok. Kak, cara jelasin ke anak, misalkan kakak kan sekarang udah pisah rumah gitu, misalkan anak sering menanyakan keadaan papahnya, gimana cara kakak buat jelasin ke anak kakak?
anak aku masih kecil ya, dan sekarang juga selama 2 minggu kita nggak bareng ini, Andrew itu ada beberapa kali di saat aku kerja itu nyamperin anak aku. Jadi dia ngubungin mbak aku, nanya, ibu di mana? Oh, ibu lagi kerja apa sampai sore? Ya udah bapak ke situ ya. Kalian lagi di mana? Bapak mau quality time sama Eshan. Ada beberapa kali. Gitu. Jadi Tetap aman, nggak jadi terganggu nggak- ya. nggak Sekali lagi terganggu, nggak terganggu. quality time antara Andrew dengan anaknya nggak terganggu. Aku juga nggak yang, wah lu nggak boleh ya ketemu sama anak, nggak kayak gitu. Karena aku tahu Eshan itu deket banget juga sama Andrew. Oke. Cukup ya. Udah aman ya, makasih guys. Aman ya. Oh. Makasih banyak Makasih ya. Kak Dewi. Makasih ya. Ya, sorry ya, kita harus jadi yang ngumpul di sini. Ya, semangat Kak. Udah Cang, mati Cang. Ada yang senyum 3 jari kan ya? Oke. Jadi pertama mundur dulu ya. Sabar, sabar.